Taba yatubu. Taubat bukan taucu. Taba yatubu taubat. Padanan katanya, sinonimnya yang sama dengan ini adalah raja'a, yarji'u, rujuk. Taubat itu kalau ditanya apa arti taubat, rujuk. Apa arti rujuk? Ada dua orang suami istri berpisah, lalu dia rujuk. Apa arti rujuk? Balik. Jadi kalau begitu taubat artinya balik. Insya Allah saya akan taubat hari Kamis. Jadi kalau gitu Ustaz sekarang sedang tidak bertobat. Saya taubat nanti hari Kamis. Apa artinya? Saya balik ke Pekanbaru hari Kamis. Tapi jangan kejar ke airport. Taubat artinya rujuk. Rujuk artinya kembali. Mau kembali kemana? Kembali ke jalan yang, kembali ke asal. Kalau bahasa kampungnya back to basic. Tadi dikasih rebus jagung di belakang. Lancar bahasa Inggris habis makan rebus jagung. Mamin mauludin. Mohon maaf saya membelakangi Bapak. Orang tua harus kita hormati. Kalau kita tak minta maaf nanti berbisul punggung. Mamin mauludin. Setiap anak yang lahir ke atas dunia ini illa yuladu alal fitrah. Apa arti fitrah? Ada yang mengatakan fitrah itu bersih suci macam whiteboard yang belum ditulis. Ada yang mengatakan fitrah itu macam kampas yang belum dilukis. Ada yang mengatakan fitrah itu macam tisu yang belum terkena noda. Ada yang mengatakan fitrah itu macam kain putih yang belum terkena kotoran. Fitrah kata Abu Hurairah. Apa arti fitrah? Artinya fitratul Islam. Jadi setiap anak yang lahir ke atas dunia ini adalah Islam. Makanya kalau ada anak lahir dia, meninggal dia, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Wildanum mukhalladun. Mereka anak-anak kecil yang kekal abadi di dalam surga, membawa minuman-minuman penghuni surga, membawa makanan-makanan penghuni surga. Siapa itu? Semua anak kecil yang lahir dalam keadaan meninggal dunia belum berdosa. Bapak ibu tak bisa, udah lewat dah. Maka setiap yang lahir itu dalam keadaan Islam. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Orang lahir itu kalau dibilang Islam syahadatnya kapan? Sedangkan habis sholat Jumat ini jangan dulu pulang ke rumah. Kita saksikan ada yang mau bersyahadat dipimpin oleh Tuan Imam. Imam pun bertanya, Anda masuk Islam ini tidak ada paksaan dari pihak manapun? Betul Pak Imam, tak ada paksaan. Sanggup tanda tangan materai 6.000? Sanggup. Kenapa kau masuk Islam? Calon biniku Islam. Aku masuk Islam karena Allah. Dia pun bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu baru bersyahadat. Kalau anak kecil bayi lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Kapan dia bersyahadat? Bapak kapan terakhir bersyahadat? Tadi at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabiyyu Allahumma barakatuh assalamualaikum wa ala ibadihi asyhadu an la ilaha illallah. Bersyahadat itu begini, bukan begini. Ini banyak orang sekarang bawa-bawa politik ke sholat. Saya mau meluruskan. Saya mau meluruskan ini. Jangan dipotong video nanti. Udah balik ke. Nah, balik ke ajaran. Sampai mana tadi? Jangan dikacaukan kajian saya. Tolong jangan dikacau.
Saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya murni hanya dai saja. Jangan seret-seret saya kemana-mana. Janji? Kalau tak janji berhenti kita. Fitratun suci artinya Islam. Setiap anak yang lahir dalam keadaan Islam, di mana dia bersyahadat, datang dokter SPOG spesialis kandungan, dipasangnya lah teleskop. Dia mau nengok USG. Betul tak kata Ustadz anak ini bersyahadat? Dipantaunya pakai CCTV. Tak ada anak itu bersyahadat. Bersyahadatnya bukan di dalam waiting room itu, Mas. Bersyahadatnya bukan dalam kandungan. Bersyahadatnya di mana? Sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada kulit, sebelum ada daging, sebelum ada darah. Di mana dia bersyahadat? Di alam roh. Kalau satu, roh. Kalau dua, rohani. Kalau tiga, arwah. Kita berasal dari alam roh. Kita berasal dari alam arwah. Apa beda roh sama arwah? Roh satu, arwah banyak, rohani dua. Makanya kalau ada ibu namanya rohani, dua rohnya. Mohon maaf Bu rohani, jangan tersinggung. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab bentuk plural dengan bentuk singular beda. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Bahasa Indonesia enggak. Kalau satu roh, kalau banyak roh-roh. Nah, ketika roh belum berjumpa dengan jasad, roh belum ada kulit, bulu, kuku, daging, sumsum, tulang, ketika itulah roh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini sembahan kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Yang ingat tolong angkat tangan. Tak ada satu pun yang ingat. La ilaha illallah. Saya pun tak ingat. Kita ini memanglah tak ingat. Kenapa kita tak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasiya. Nasiya, lupa. Lupa. Saya sudah ceramah 16 menit. Tadi dimulai jam 8, sekarang 8.16. Coba ulang balik yang saya sampaikan tadi. Lupa. Lupa, itulah maka manusia. Lupa ceramah, biasa. Jangankan Bapak Ibu yang dengar, saya yang nyampaikan aja tak ingat. Manusia lupa. Orang yang lupa ini diingatkan. Ingat mengingatkan bahasa Arabnya hadhihi tazkirah. Makanya orang Malaysia mengatakan malam ini mari kita dengarkan tazkirah daripada ustadz yang datang daripada negeri seberang Sumatera bersama bernama Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Kata mereka. Saya mau ngasih tahu bahwa ini ustadz internasional. Bukan ustadz ece-ece. Orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tazkirah. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Tawasau itu bahasa Arabnya tahu. Tausiah. Ini kenapa bawa meja? Biar supaya dia grogi aja. Nah, maka ada orang yang lupa. Lupa itu biasa. Jangan terlalu bangga disebut manusia. Karena manusia itu makhluk yang lupa. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama, lupa sekolah, lupa semuanya. Itu bukan manusia. Itu amnesia. Awal asal kita adalah fitrah. Dan fitrah adalah Islam.
kita selalu minta jalan Islam yang lurus. Ihdinas siratal. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati, inilah jalanku, mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah itu lurus, tak ada bengkok. Lurus dia ke atas, tengok baik-baik. Bengkok juga. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah itu lurus. Apa makna siratal mustaqim? Makna siratal mustaqim, tengok dalam tafsir, siratal mustaqim artinya Islam. Jalan Allah itu lurus. Tapi orang yang melewatinya kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan, korupsi. Belok ke kiri, pacaran. Belok ke kanan, sabu-sabu. Belok ke kiri, banyak pula yang ngaku. Ketika engkau balik ke jalan yang benar, maka disebut dengan taubat. Aku kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah semua malam ini kembali ke jalan yang benar. Nih jalan Allah yang lurus. Semuanya malam ini kembali ke jalan yang benar. Tapi begitu keluar dari masjid, mulailah mereka ke tepi laut. Bang, tadi kan kita sudah di jalan yang benar. Alah, belok-belok sedikit apa-apa. Sikit aja, sikit aja. Nanti udah agak-agak jauh balik, kita balik. Nanti kita balik. Iya, baliknya malaikat maut datang waktu sedang di sini. Pas belok-belok sedikit, balik. Pas balik ke sini malaikat maut datang. Kalau malaikat maut datang pas di sini, hah? Kenapa orang tuh tepuk tangan di luar? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini apakah jelas sudah makna taubat? Jangan nanti ditanya orang, apa arti taubat? Pokoknya taubat itu itulah, dari dulu udah taubat namanya. Jangan kau tanya-tanya, itu arti taubat. Dah, judul kita malam ini adalah antara taubat dan hijrah. Dah, selesai makna taubat. Sekarang kita bahas masalah hijrah. Apa pula asal kata hijrah? Hajara, yahjuru, hijrah. Ini apa namanya nih Pak Ustadz? Ini namanya kalau bahasa kampung past tense. Pas, masa lalu, pas. Kalau ini adalah yang sedang sekarang. Sekarang itu apa? Present. Present. Dan akan datang. Kalau akan datang itu future. Future. Insya Allah jamaah ini cerdas semua, ngerti, paham. Itu enaknya sama jamaah yang cerdas-cerdas nih. Yang tak paham ngangguk aja ya. Kalau bahasa Arabnya ini masa lalu, madhi. Yang masa sekarang namanya mudhari. Bahasa Arab itu bedanya. Sudah pulang, raja'a. Sedang pulang, yarji'u. Mau pulang, sayarji'u. Pulang, rujuk. Jangan pulang dulu. Sudah meninggalkan, hajara. Sedang meninggalkan, yahjuru. Akan meninggalkan, sayahjuru. Dia meninggalkan maksiat, hijrah. Bahasa Indonesia tak ada madhi mudhari. Contohnya pulang.
Ada tak? Pulang, puling, pulung. Tak ada. Pulang ini tak pernah berubah. Yang dirubah tinggal tambah. Sudah pulang, mau pulang, sedang pulang. Iya kan? Uwes mulih, urung mulih, Arab mulih. Ustadz jangan pakai bahasa Jawa lah contohnya. Oke, bahasa Minang. Ala pulang, alun pulang, sadang pulang. Janganlah pakai bahasa Minang Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nah, jangan tepuk tangan di masjid. Nanti walaupun tepuk tangan di masjid ini ikhtilaf, tapi orang kan banyak sedang cari-cari kesalahan saya. Nanti dibuatnya, inilah Ustadz Subhat yang membolehkan tepuk tangan di masjid. Saya tak takut saya diajak orang, cuman jamaah seramai ini mengamuk nanti hancur bangsa kita. Kita ini ngaji untuk menjaga persatuan, bukan menghasut orang untuk kelahi, betul? Kelahi itu semua bisa, mencari musuh semua bisa, mencari kawan yang susah, betul? Takbir. Sampai mana tadi? Nah, ketika engkau kembali ke jalan yang lurus, namanya taubat. Ketika kau tinggalkan korupsi, kau tinggalkan pacaran, kau tinggalkan sabu-sabu, kau tinggalkan pergaulan bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Jadi kalau ada kawan nanya, "Bang, ya, kau katanya udah hijrah." Ya. Tapi ada yang bilang tobat, ya. Apa beda tobat sama hijrah? Udah selesai itu kami kaji kemana? Udah putus kaji itu udah. Tolong abang jelaskan sedikit. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, ini MP3-nya, kau dengar aja lah. Itu pula enaknya kita hidup di zaman sekarang. Zaman Imam Bukhari dulu, kepala menghafal, tak ada kitab, tak ada buku, hadis di kepala semua. Sekarang kepala payah mengingat, Allah Maha Adil, kepala kau payah mengingat, ku kasih alat. Apa namanya? Samsung. Apa namanya? Sony. Apa namanya? Panasonic. Semuanya dari luar negeri. Yang orang kampung kita satu, Oppo. Sudah jelas judul kita malam ini, taubat dan hijrah. Abdul Somad ceramah di mana-mana, tidak boleh keluar dari tema yang sudah diberi panitia. Kalau sampai keluar ditangkap Bawaslu dan Panwaslu. Mari wujudkan Pileg dan Pilpres aman, damai, sejahtera. Hindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan money politik. Takbir. Nah, sampai pesan KPU. Bukan payah buat pesan tuh, potong, sebarkan, like and share. Bangun pagi, ketika bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita pun start. Janganlah salib Pak Ustadz. Oke. Nah, menulis T pun harus hati-hati. Itu saya tengok ada jual parfum di depan. Apa tulisannya? Salsa. Pas di atas huruf L-nya itu dikasih orang gini. Itu harus dihapus itu. Tajam mata Ustadz. Masih sehat lagi. Nengok perempuan aja yang tak jelas. Kalau nengok yang lain masih tajam. Garis start bangun pagi, ketika engkau bangun dari tidurmu, mulai engkau dibelokkan oleh setan. Apa belokan yang pertama? Jangan ke masjid sholat subuh. Datang setan membawakan kipas. Nina bobo, oh Nina hantu. Maka saat itu pun kau lawan setan itu, segera engkau bangkit. Apa kata engkau? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin.
lawan tuh setan. Maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa? Inilah sifat kita, selalu nyalah-nyalahkan setan. Abang kenapa tak sembahyang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Ruqyah dulu, dibacakanlah Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca, tertulis not responding. Tak ada respon. Tanya sama tukang Ruqyah, Ustadz Ruqyah, iya, lakiku ini diganggu setan. Tak ada. Tak ada respon. Jadi tak diganggu setan, tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap ini namanya istiqomah dalam kesetanan. Yang membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Nafsu apa namanya? Nafsu tidur. Yang berbisik-bisik, jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun, tidur, tidur. Datanglah setan membawakan kipas. Itu setan zaman dulu. Setan milenial sekarang bukan kipas, AC dibawakan. Kalau yang berbisik itu setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, tidur, tidur. Kalau setan yang berbisik kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang. Ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya setan itu apa Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa ma khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk cuman dua, yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Sundel bolong masuknya kemana? Jin. Nyi Blorong masuknya kemana? Jin. Kalau pendek tuyul mana? Jin. Kalau tinggi begu ganjang, jin. Kalau naik motor Dracula. Kalau tak sanggup berjalan suster ngesot. Hafal semua hantu-hantu nih. Itu namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada surat Al-Jin juz 20. Kapan terakhir baca Quran mu'alaf? Juz 29. Ada di situ namanya surat Al. Apa kata Allah Ta'ala? Jin itu terbagi dua. Ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir, non muslim. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Induknya iblis. Setan banyak, iblis cuman satu, only one. Iblis satu, yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Itu setan apa iblis? Iblis. Ini setan. Setan ini banyak, makanya ada jamaknya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau satu setan, kalau dua syaitonani, kalau tiga sayatin. Bahasa Indonesia setan. Kalau banyak setan-setan. Nah, jin Islam, jin kafir,
Anak buahnya setan, induknya iblis. Apalah induk? GM-nya lah, GM. General Manager. Nanti saya bilang, ini bupatinya. Bupati tersinggung. Ini camatnya, camat sakit hati. Ustaz bilang GM sakit. Apa lagi dia bilang? Ketua ormas tersinggung. Payah betul lah ceramahnya. Nah, inilah dia yang selalu menggoda. Apa kerja setan ini? La'atiyannahum min baini aidihim. Kudatangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita pun selalu minta perlindungan Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan ini. Makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustaz, itu udah dipanggil protokol, ya pas tegak bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut nih. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum, sebut nama bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Tak bisa. Pas kita mau makan mie Aceh, pas kita baca bismillah, setan tak jadi ikut. Udah meniti air liur setan. Tak jadi. Pas mau masuk ke kamar mandi, ke WC, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu, tiba-tiba mata setan tertutup, close. Tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu, setan terbuka. Dan setan itu streaming. Hidupkannya HP-nya streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan. Itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa, tak jadi makan. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, tak jadi tidur. Maaf cakap. Pas mau berhubungan kelamin, dia mau ikut juga. Pas mau ikut, kalian baca doa, tak jadi dia ikut. Heran saya Pak Ustadz, anak sini macam setan, ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak itu macam setan. Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat. Begitulah Allahu Akbar. Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustaz tadi? Tak ada. Saya tadi waktu lewat, saya tengok memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang menengok, saya foto. Makanya filosofi sholat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi sholat isya dibawa sampai subuh. Khusyuknya sholat subuh dibawa sampai zuhur. Bagaimana takutnya pada Allah waktu zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib. Bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai isya. Ada tak jamaah tadi waktu sholat Allahu Akbar nengok ke atas? Kenapalah tak pakai pelapon mesinnya? Aneh juga pengurus ini. Padahal untuk membeli keramik ke dinding ada. Bisa pula pelapon tak terbeli. Ada tak yang tadi sholat berpikir macam itu? Tak ada. Atau pas sedang sholat di sop depan tengok. Wah, banyak duit pengurus beli TV. Kita di rumah TV tebal-tebal, di sini tipis disangkutkan di dinding. Hati-hati juga kalau mau curi sini, ada kamera CCTV.
Artinya apa? Bahwa kekhusyuan dalam sholat. Begitu juga puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Bagaimana kau takut waktu puasa, begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri, membelok ke kanan, zigzag jalanmu. Saat puasa engkau sedang lurus. Jam 2 siang, lapar, haus, kerongkongan kering. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu, kunci. Begitu pas dikunci, ada CCTV di kamar mandi? Mana ada? Haus. Ambil agak 2-3 cedok, minum. Ada yang tahu? Haus betul, masukkan kepalamu ke bak. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir. Kering, nah agak-agak letoy keluar kan. Apa kata kawan? Panas hari ini ya. Iya memang panas betul. Tak lama sudah itu. Ketahuan. Siapa yang tak tahu? Oleh sebab itu maka sholat itu menjaga kita supaya tetap istiqamah. Orang yang tak mencela-mencela, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, namanya istiqamah. Nama jalannya mustaqim. Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok, orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Saya pernah... Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku saudaraku, kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Mamin muslimin yuznibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencela, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Mandi taubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ustaz, aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Wuduk. Wuduk pun tak boleh. Kata dokter kalau wuduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah, cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Udah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan telapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuma ingat-ingat. Sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali. Tepukkan. Hembuskan, baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah, yang ini ke dalam, yang ini ke sini.
Baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sedikit mikrofon. Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustaz, ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustaz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Satu tayamum, satu solat. Kalau 2 solat, 2 kali tayamum. 3 solat, 3 kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan inilah, waktu sakit awalulah membawakan buah itu. Apalagi waktu kita mati, baru dibawakan ayam. Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma 2 kali setahun. Pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil. Dah, kau banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Datanglah orang Yahudi menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 98 orang. 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta tuh. Dah 100 sekalian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Saya pernah main judi Pak Ustaz, tobat. Saya pernah berzina Pak Ustaz, tobat. Saya pernah menjadi pelakor Pak Ustaz, tobat. Saya pernah korupsi Pak Ustaz, tobat dalam kurung balikkan duitnya. Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis. Astagfirullah Rabbal baraya. Lewat kota 2000 perak. Tobat apa itu? Beda kalau salahnya sikit, salah sama Allah. Salah kau sama Allah, berdosa engkau, maka engkau menangis di pintu Ka'bah pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kuat betul kau nangis? Kakiku dipijak Afrika. Kadang orang tobat ini menangisnya tak tulus, tak ikhlas. Mandi, tak bisa mandi. Wudu, tak bisa wudu. Tayamum. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli, kiblat ke sana Pak Ustaz. Oke. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagusnya sholat sunat taubat ini kapan Pak Ustaz? Pagi boleh, siang boleh. Saya sholat sunat taubatnya nanti malam aja lah Pak Ustaz. Iya, kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang, kau pikir dia mau nunggu? Maka tobat itu segera. Ustaz, ya tadi kata Ustaz mandi tobat. Iya, cemana mandinya tobat? Mandi itu ya mandi yang macam diajarkan Nabi lah. Mandi itu siram dulu dari sebelah kanan, macam mandi wajib. Gimana mandi wajib itu Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Pertama air disiramkan dari bawah ke kaki kanan. Habis itu baru ke bagian kanan. Habis itu baru ke sebelah kiri. Habis itu bagian kiri. Habis itu baru tengah. Cukup yang banyak-banyak. Ini mandi habis 1 tong.
tapi tak ada bernilai ibadah karena tidak berniat karena Allah. Sudah itu kalau mandi di kamar mandi Pak Ustadz, kalau di kolam Pak Ustadz, terserah. Kalau kau salto kepala duluan. Kalau tak pandai salto melompat. Kalau di sungai Pak Ustadz, tanggung sungai, pergi ke jembatan Berelang. Ke bawah. Hilang dosa saya Pak Ustadz, bukan dosa kau hilang, kau hilang sekalian. Tak perlu pakai sholat sunat lagi. Kami pun tak payah mandikan jenazah. Ustadz ini sadis sekali. Cakap aja, hatinya lembut. Lembut saudaraku. Nah, lalu kemudian setelah itu taubat nasuha. Kenapa disebut dengan nasuha? 3. Nasaha. Nasaha yansahu nasihat. Nasuha apa maknanya? Tobat arti nasuha artinya adalah menjahit kain yang rusak. Ini kain bersih tapi ternyata rusak, sobek, koyak, dijahit, sambung balik. Maka begitu juga dengan hidup kita. Aslinya kita bersih, kita silap, kita salah, kita khilaf, kita keliru, kita berdosa. Jangankan kita, datuk nenek moyang kita Adam alaihis salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Apa kata Allah? La taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Nabi Adam bukan mendekati pokok kayu, malah memakan buahnya. Tapi dia sadar. Apa kata Nabi Adam? Doa paling tua doa Nabi Adam. Bapak ibu tadi baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ustadz, kalau sama Allah janganlah bentak-bentak gitu Pak Ustadz. Saya bentak gini biar supayanya masuk ke tangkai jantung, masuk ke telinga. Tapi kalau doa jangan keras begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking kuatnya bini pun terbangun. Abang sholat apa? Sholat taubat. Taubat adinda. Tadi kata Ustaz Somad, taubat jangan ditunda sampai besok pagi. Tah matinya bang malam ini. Urus-urus juga surat tanah bang. Kenapa abang berkuat betul menangis? Dosa abang banyak. Abang jujur, tak korupsi, tak makan haram, tak sabu-sabu, tak narkoba. Jangankan narkoba, merokok pun tidak. Apa dosa abang? Kita dulu tak ada pacaran. Bukan sama engkau, sama mantan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah silap, ya. Bahwa kita pernah salah, ya. Siapa yang tak pernah silap, tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah berdosa. Saat engkau berkata bahwa dirimu tak pernah silap, tak pernah salah, saat itulah engkau sedang silap, salah, dan berdosa. Bedanya kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah cepat. Tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama kawan, sahabat, kawan sekantor, handai tolan, dosa sama orang dekat rumah. Ini sudah datang orang kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ini sempadan tanah kita. Ya, pasang patok. Siap? Ya. Pas tengah malam bangun, geser. Pak, nampaknya tidak macam yang tadi malam kita susun. Jangan coba-coba tuduh-tuduh ya. Macam-macam fitnah saya, ku polisi kan ku 4 tahun. Tangkap kan, ku laporkan ke Polda. Orang takut. Tapi ingat, ada yang mengawasi engkau. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Allah melihat. Karena kau keras, karena jabatan, karena kekuasaan. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Akhirnya tanah yang kau pertahankan 50 cm, 5 meter, kau akan mati juga. Direbut tanah sampai 2 meter, 50 meter, 100 hektar. Padahal tanah untuk kita cuma berapa? 2 meter kali. Saya sudah banyak menengok pemakaman orang kaya. Belum pernah kuburnya selebar lapangan poli. Tetap juga kecil.
kecil, itulah tempat keabadian. Akhirnya kau akan mati dan dimakan cacing tanah, dijepit oleh tanah, habis remuk tulang-tulangmu. Lalu tanah yang luas yang kau kerja cari pagi pulang petang pras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang itu untuk siapa? Tanah yang luas tadi akan dijual binimu. Dia akan pergi ke salon, sisanya akan diambil anak-anakmu. Tapi kalau sempat anakmu kau sekolahkan di pesantren, menantumu mengaji, malam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Aku tak bisa baca Yasin. Al-Fatihah. Fatihah pun aku tak bisa, mati aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau tak sempat, akhirnya kau akan mati dalam keadaan su'ul. Ada orang minum khamar, duit tak ada, tapi niat tetap juga mau minum khamar. Dicampurlah kopi, campur kopi, tuangkan spiritus, habis itu diminum. Bukan mabuk, mati. Begitu diminum, mati. Kira-kira dia mati itu sedang di mana posisinya? Belok yang mana ini? Ke sini beloknya. Nih, spiritus. Waktu malaikat mencabut nyawanya, imannya sedang keluar. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, makan pil anjing gila, entah apa namanya, koplo, rohypnol, mix, Carlsberg, vodka, tua, pos sedang dia minum, maka saat itu imannya sedang keluar. Ayun zahul iman. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Ya. Kapan iman itu lepas? Ketika engkau minum khamar, iman sedang lepas. Dan kapan dia balik? Ketika engkau tobat, iman balik lagi. Iya, kalau malaikat maut cabut nyawa waktu iman sudah waktu sedang lepas, datang. Neraka jahanam siap menanti. Cacing tanah sudah lama mengintai-intai engkau. Kata cacing, kapanlah kawan nigul? Malaikat maut sudah lama mengintai-intai engkau. Ini sudah tak sholat, sudah tak puasa, mengejek orang yang berbuat baik, tidak bersedekah. Kata malaikat maut, sekarang tunggu, kata Allah. Semua ada saatnya. Ada bukunya itu, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad LCMA. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenapa kita sampai malam ini belum mati? Padahal kawan kita yang lebih sehat daripada kita mati. Banyak jamaah heran nengok saya. Saya tengok Ustadz kalau belum ceramah tuh macam mau mati. Lagi itu udah dapat mikrofon, bangkit menyala. Kenapa? Satu saja. Allah kasih aku hidup karena Allah ingin aku beramal. Yang sakit jangan putus asa. Yang sehat jangan terlalu bangga. Sehat, tabrak mobil mati. Sudah berapa lama bapak nih diponis oleh dokter di Malaka sakit, harus dipotong urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol nih pak. Kalau bapak tidak mau dibelah dadanya, naik urat kaki ke jantung, maka bapak akan mati. Umur bapak tinggal 2 bulan lagi. Jadi udah berapa bulan pak? Lah 2 tahun tak mati-mati. Mati adalah urusan Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini bapak tak mau medical check up. Nanti anaknya, papa ayo kita periksa ke Singapura. Kalau tak mati kata Allah, tidak. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Tak ada di antara kita ini tahu siapa dan kapan matinya. Oleh sebab itu hijrahlah. Hijrah dari korupsi, hijrah dari spiritus. Apa pula spiritus? Hijrah dari pacaran, hijrah. Nah, yang masih nyimpan nomor pacar, buka HP-nya, delete namanya. Buka HP, cari Facebook, unfriend. Buka grup. Ini banyak nih yang CLBK di grup-grup. Buka. Buang semuanya. Kenapa tak kau buang?
Silaturahim Pak Ustaz. Setan. Jangan salahkan setan. Karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang salah adalah kita karena memperturutkan kehendak kemauan setan. Ada tak setan itu yang tobat Pak Ustaz? Ada setan tobat. Setan itu berapa jenis Pak Ustaz? Ada setan yang ikut sejak saya lahir. Waktu saya lahir datang setan mentusuk pusat saya. Makanya anak waktu lahir nangis. Ada yang lahir ketawa. Pas lahir kiki. Setan lahir kita ditusuknya pusat kita. Kita pun menangis. Kemana kita pergi dia ikut. Namanya jin qorin. Qorin artinya yang senantiasa bersama. Ini sekarang sama saya ini ada nih. Ikut dia. Ikut. Nanti pulang mau tidur. Kalau kita baca doa dia pergi. Mati saya dia tak mati. Umurnya panjang. Mati saya dia tak mati. Nanti dia cari anak-anak SMP, SMA yang celana pendek, yang galau, yang dia ganggu, dia masuk. Makanya dia jangan heran kalau ada anak SMP kerasukan setan. Oh, siapa ini? Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum. Ustaz Somad, itu bukan saya. Roh saya sudah diletakkan Allah di tempat. Kalau baik namanya Illiyin, kalau tak baik namanya sijin. Lalu yang anak tadi kerasukan itu apa? Itu bukan Abdul Somad, itu jin qorin. Itu jin qorin yang ikut sama bapak, ikut sama ibu, jin qorin. Ada jin yang tak jelas kerjanya. Ini jin non-job. Dia tak jelas di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu jin non-job tak jelas. Tadi saya mulai jam 8, sekarang jam 8.59, sikit lagi. Pas 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol. 3 botol. Setelah tausiah barulah nampak rupanya ada Pak Haji Mambang Med. Orang tua kami dari Pekanbaru Riau. Ada Bapak Kapolsek, ada alim ulama, tokoh masyarakat. Kenapa tak di awal Bapak sapa? Kalau di awal saya sapa, mana berani saya teriak-teriak? Tentulah saya lembut, Pak. Bapak Ibu sehat semua? Doakan Ustadz Somad senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau nampak dia nanti agak-agak belok, siapa yang meluruskan saya? Jamaah. SMS saya. Ustadz, ku tengok Ustadz agak berbelok ini. Siapa yang akan meluruskan saya? Orang tua saya, Pak Haji Mambang Med. Ibu akan meluruskan saya. Pak Kapolsek akan meluruskan saya. Kita ini tidak selamanya lurus. Kadang kita mencela, belok kiri, belok kanan. Godaannya dulu kuat. Kadang ada kepentingan. Kadang ada tarik-menarik duniawi. Maka kita senantiasa Ustadz dulu yang mengajarkan kami jalan lurus kan? Kok kau ingat? Ini MP3-nya masih kusimpan. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sob. Sabar itu bukan waktu anak mati meninggal. Sabar itu bukan waktu rumah kebakaran. Sabar itu bukan waktu dompet hilang. Sabar menahan godaan korupsi. Sabar menahan godaan pacaran. Sabar menahan godaan sabu-sabu. Itu namanya sabar. Bro, ayo kita pesta sabu yuk. Haram. Aku sedang berada di jalan yang lurus. Jangan kau ajak aku belok kiri, belok kanan, lurus. Sikit aja kita belok. Sikit pun tidak. Aku yang bayar. Ayolah. Ternyata orang bisa membelok karena ada kepentingan. Sabu-sabu. Pacaran. Ayo kita pacaran. Tidak. Rupanya yang ngajak janda. Patut tak mau. Pas anak gadis. Ayo kita korupsi. Haram. Sekali haram tetap haram. Rupanya 100.000. Pas giliran 2 juta. Halam.